Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu. Senang kali ini saya Arif Rizal bersama Bu Maria Kureti juga Yasma Hanjani selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa yang akan menemani sahabat Bawaslu dalam program Serawung Ramadan Bawaslu Kota Semarang. Dalam kesempatan kali ini saya dan Bu Maria akan mengobrolkan soal menegakkan hukum, menjaga keadilan. Sebelum kita mengobrolkan masalah hal tersebut, saya akan menyapa dulu Bu Maria. Selamat sore Bu Maria, apa kabar? Selamat sore Mas Rizal, selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun berada. Semoga puasanya masih kuat dan lancar. Wah, luar biasa auranya Bu Maria pada sore hari ini. Langsung saja sambil menunggu waktu berbuka sahabat Bawaslu, kita ngobrol-ngobrol santai tetapi tetap daging dan substansi. Nah, untuk tahapan pemilu 2024 dan pilkada 2024 sudah melewati ini, sudah terlewat. Nah, sebenarnya apa sih kesibukan dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di fase post election ini atau di pasca pemilu ini? Oke, masih bisa banyak orang berpendapat bahwa Bawaslu ini sudah nggak ada kerjanya nih setelah masa pemilu, padahal itu salah besar. Di masa post election ini Bawaslu banyak sekali juga pekerjaannya. Contohnya dari Divisi Hukum di akhir tahun kemarin kita itu meluncurkan program terbaru dari Bawaslu Kota Semarang yaitu inklusif. Wah, apa itu inklusif? Inklusif itu adalah informasi, literasi, hukum, pemilu dan demokrasi. Isinya apa aja? Wah, kompleks sekali. Itu mulai dari kelas-kelas hukum yang kita lakukan untuk sosialisasi kepada nggak cuma masyarakat, tapi ada ibu-ibu rumah tangga, ada juga mahasiswa dan kaum pelajar. Selain itu kita juga ada siaran, ada siniar, dan ada berbagai macam hal lain yang menjadi wadah bagi Bawaslu dan masyarakat bersatu padu untuk bisa lebih memahami lagi tentang hukum pemilu dan demokrasi. Seperti itu Mas Yuda. Luar biasa sekali Bu Maria, program dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Semarang tadi namanya inklusif ya Bu? Betul, inklusif. Informasi, literasi hukum pemilu dan demokrasi yang dibuka. Betul sekali. Baik Bu Maria, terkait dengan tema kita yang menegakkan hukum, menjaga keadilan, bagaimana Bawaslu Kota Semarang memastikan hal tersebut tetap berjalan meski dari pemungutan suara sudah selesai? Oke, jadi hukum pemilu itu memberikan kepastian kepada masyarakat tentang bagaimana berjalannya pemilu. Begitu juga dengan Bawaslu hadir di masyarakat untuk menjadi pengawas, untuk menjadi mata. Begitu juga masyarakat memberikan feedback kepada Bawaslu, menjadi mata, menjadi telinga Bawaslu. Makanya saat kita belum memasuki tahapan pemilu lagi, Bawaslu dan masyarakat bekerja sama untuk bisa saling menguatkan. Dari Bawaslu memberikan informasi-informasi hukum kepada masyarakat, dari masyarakat juga memberikan informasi-informasi faktual yang ada di lapangan untuk bisa saling menguatkan, sehingga nanti ke depannya ketika kita sudah memasuki masa-masa tahapan pemilu lagi, masyarakat dan Bawaslu bisa bersama-sama berjalan untuk pemilu yang lebih demokratis, yang lebih berintegritas dan lebih berkualitas tentunya Mas Rizal. Baik, terima kasih Bu Maria. Di post election ini atau di pasca pemilu ini, masyarakat itu sering mengira bahwasanya Bawaslu itu kalau pemilunya selesai ya libur. Fakta hukum di divisinya hukum dan penyelesaian sengketa ini seperti apa Bu Maria? Oke, anggapan masyarakat yang seperti itu merupakan kekeliruan ya. Jadi perlu kita luruskan juga bahwa Bawaslu ini sebagai penyelenggara pemilu tidak libur ketika sudah masa tahapan selesai, semua pejabat dan presiden sudah dilantik. Kami tidak selesai, kami tidak libur, kami terus bekerja di ruang-ruang sosialisasi, di ruang-ruang evaluasi untuk menghadirkan pemilu yang ke depan yang lebih baik. Seperti itu. Baik Bu Maria, kembali ke soal hukum pemilu dan masyarakat. Bagaimana hukum pemilu mengambil peran untuk memulihkan harmoni masyarakat yang kemarin mungkin sempat berbeda pilihan pada pemilu dan pilkada 2024? Oke Mas Rizal, hukum hadir untuk memberikan kepastian.
ketika keadilan ditegakkan dan prosesnya itu diedukasikan dengan baik kepada masyarakat, seperti contohnya program Bawaslu Kota Semarang, yaitu program inklusif diberikan kepada masyarakat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi juga kepada masyarakat agar dapat menerima segala hasil dari pemilu dengan lapang dada. Juga kita tidak hanya berhenti di situ, kita juga berkelanjutan bagaimana membangun aura demokrasi di Indonesia, khususnya di Kota Semarang ini. Maka dari itu berkali-kali Bawaslu hadir di masyarakat, selalu kami ingatkan bahwa teman-teman semuanya bisa mengakses data-data yang ada di kepemiluan ini dengan mengakses JDIH Bawaslu. Teman-teman bisa mengunduh, mendownload apapun yang teman-teman ingin tahu, yang sahabat Bawaslu ingin tahu tentang peraturan-peraturan hukum di kepemiluan, semuanya tersedia di JDIH Bawaslu. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Maria. Selain ini pertanyaan terakhir ya Bu Maria. Selain program inklusif, kemudian JDIH, apa persiapan fundamental dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa untuk tahapan pemilu selanjutnya? Oke, persiapannya jelas adalah di peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selama masa setelah tahapan ini, kita harus membangun lagi kualitas sumber daya manusia yang ada di penyelenggara pemilu, khususnya di Bawaslu Kota Semarang. Apa saja yang kita lakukan? Kita ada penelaahan hukum, kita ada kajian, kita ada pelatihan penyelesaian sengketa maupun penanganan pelanggaran. Agar kedepannya kita lebih siap lagi untuk menghadapi pemilu yang akan datang. Seperti itu. Luar biasa sekali penjelasan dari Bu Maria. Nah, sebelum kita tutup, saya mau minta closing statement dulu dari Bu Maria. Pesan penutup yang tegas secara hukum, tapi bahasanya mudah dimengerti bagi anak muda Bu Maria. Silakan. Oke, terima kasih Mas Rizal. Untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada, dan teman-teman khususnya kaum muda di Kota Semarang, hukum itu ibarat rule of the game. Kalau kita mau demokrasi ini sehat, kita nggak boleh hanya FOMO aja, ikut-ikutan aja, tapi kita buta sama aturannya. Kita harus tahu, kita harus membaca, kita harus pastikan kita mengetahui aturan main dalam sebuah permainan. Di sini permainan itu adalah demokrasi. Kita harus tahu bagaimana peraturannya, bagaimana hukumnya itu berjalan. Jadi jadilah anak muda yang nggak gampang termakan hoax. Stay alert dan paham hak konstitusional kalian semuanya. Jangan gampang termakan berita-berita bohong. Mari tegakkan keadilan dengan style yang elegan dan berintegritas. Stay lawful, stay awesome. Terima kasih banyak Bu Maria atas waktu ngobrol kita di sore hari ini. Waktu berbuka puasa sepertinya di Kota Semarang ini sudah semakin dekat semakin. Kemudian saya Arif Rizal mewakili perangkat kerja yang bertugas pamit dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam awas.